Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan. Bersyukur kepada Allah untuk segala kebaikan, kemurahan dan cintanya. Pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menolong kita untuk bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kembali bersama dengan saya, Pastor Dr. Hanas THD dalam program REM Ministry. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, iklan dengan judul "Apapun kebutuhan Anda, kami penuhi". Hal tersebut ingin menjelaskan betapa pentingnya di dalam kehidupan ini ada sesuatu yang bisa kita tawarkan kepada setiap orang melalui iklan sehingga orang tersebut tertarik. Iklan "Apapun kebutuhan Anda, kami penuhi" ingin menjelaskan bahwa iklan ini memberikan makanan bagi yang kelaparan, kesembuhan bagi yang sakit, pendidikan bagi yang membutuhkan, rumah bagi gelandangan, gaji yang besar bagi pengangguran, jodoh bagi yang jomblo. Iklan "Apapun kebutuhan Anda, kami penuhi" merupakan upaya untuk promosi guna mencapai suatu tujuan. Namun setelah orang-orang mencoba untuk bergabung mengikuti program iklan tersebut, ternyata ada kesaksian yang diberikan, terkadang iklan tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya. Jadi hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan iklan yang dijanjikan. Kita sebagai orang percaya mempunyai alasan yang begitu kuat mengapa harus mengiklankan atau bersaksi tentang Yesus Kristus, sebagaimana dijelaskan di dalam Roma 1 ayat 14 sampai dengan 17. Pada hari ini tema renungan firman Allah adalah keharusan bersaksi tentang Yesus Kristus. Umat Allah yang diberkati Tuhan, saya akan membacakan Roma 1 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian: "Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu yang diam di Roma. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman." Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita perlu mengetahui alasan yang begitu strong sehingga kita sepakat bersama-sama keharusan bersaksi tentang Yesus Kristus. Artinya, setiap orang percaya wajib, tidak ada pilihan. Ini merupakan instruction yang harus dipenuhi, karena ini merupakan ketetapan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang percaya, bahwa semua orang percaya harus bersaksi tentang Yesus Kristus. Paulus memberikan beberapa argumentasi penting yang harus kita perhatikan, yang membuat kita akan sepakat dan mengambil keputusan yang sama untuk bersaksi. Yang pertama, bersaksi tentang Yesus Kristus karena hutang melayani. Ayat 14 berkata demikian: "Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar." Nah, istilah berhutang itu dari kata opeiletes, artinya debtor, dari kata opleilo, itu ingin menekankan apa yang dimaksud dengan berhutang.
Nah, Paulus merasa berhutang baik kepada orang Yunani maupun non-Yunani, baik kepada yang terpelajar maupun yang tidak terpelajar. Paulus tidak berhutang kepada mereka oleh karena mereka meminjamkan sesuatu kepadanya. Hutang yang dimaksudkan adalah lebih kepada kewajiban untuk melayani mereka. Karena Paulus ini telah dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi rasul bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Nah, untuk menyebut bangsa-bangsa bukan Yahudi, Paulus memakai dua pasangan istilah, yakni Yunani dan bukan Yunani. Orang terpelajar dan bukan orang terpelajar atau tidak terpelajar. Pada zaman Rasul Paulus, sebutan untuk orang Yunani menunjuk kepada orang biasa sejak kemenangan-kemenangan Iskandar Agung. Paulus menegaskan bahwa dirinya berkewajiban untuk melayani segala bangsa bukan Yahudi. Apakah mereka berbahasa Yunani atau tidak? Apakah mereka berpendidikan atau tidak? Paulus tidak memandang bulu. Menarik sekali. Jadi alasan pertama kenapa ada kewajiban untuk bersaksi tentang Yesus Kristus, karena Yesus Kristus itu jelas sekali adalah penyebab pokok daripada panggilan ataupun memenuhi kewajiban untuk bersaksi. Bersaksi tentang Yesus Kristus karena hutang melayani. Jadi Paulus merasa bahwa melayani itu adalah hutang yang harus dipenuhi, yang harus dilakukan. Nah, Injil telah membuat kita sama dengan Paulus, yakni berhutang, artinya berkewajiban untuk melayani Yesus Kristus yang telah menjadi penebus dosa. Nah, setiap orang percaya juga harus menyadari memiliki hutang melayani. Kolose 2 ayat 13 sampai dengan ayat 14 menyatakan begitu jelas. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Jadi Injil telah membuat kita berhutang terhadap Kristus yang menebus, sehingga kita wajib bersaksi, wajib melayani semua orang untuk bisa memperoleh anugerah pengampunan dosa di dalam Yesus Kristus. Umat Allah yang diberkati Tuhan, menarik sekali. Kita berhutang melayani Yesus Kristus karena Yesus Kristus telah terlebih dahulu melayani kita dengan memberikan nyawanya. Matius 20 ayat 28 begitu jelas menyatakan, sama seperti anak manusia yang datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Nah, kalau Kristus yang adalah Tuhan menjadi manusia, datang untuk melayani bahkan memberikan nyawanya bagi kita sebagai umat Allah, maka tidak ada reason, maka tidak ada alasan apapun yang bisa membenarkan untuk kita tidak terlibat di dalam melayani. Karena di dalam melayani itulah kita bisa bersaksi tentang Yesus Kristus. Di dalam kita bersaksi tentang Yesus Kristus itulah kita bisa melayani. Jadi melayani Yesus Kristus dan bersaksi dan melayani adalah satu bingkai yang tidak bisa dipisahkan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup kita adalah kesaksian yang harus digunakan untuk melayani Tuhan sampai mati. Itu sebabnya Paulus berkata dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu artinya setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam kehidupan kita, maka Tuhan yang masih memberikan kesempatan, nafas ataupun kesehatan, kita wajib menggunakannya untuk melayani Tuhan.
Ketika kita mendapatkan kesempatan untuk bisa hidup ataupun mendapatkan anugerah, bisa melakukan banyak hal di dunia ini, ingat baik-baik bahwa Tuhan menginginkan di dalam semuanya dan atas segalanya itu kita harus tetap melayani Tuhan. Paulus tidak hanya berkata keharusan melayani Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, bersaksi tentang Yesus Kristus karena hutang melayani. Tetapi juga yang kedua yang perlu diperhatikan, bersaksi tentang Yesus Kristus yang menjamin keselamatan. Ayat 15 sampai dengan 16 menyatakan demikian. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan dunamis. Injil adalah power. Injil adalah might. Injil adalah strong. Injil adalah force. Injil adalah ability. Injil adalah capability Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Roma 1 ayat 15 ini yang menyatakan, itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu yang diam di Roma. Ingin menekankan, ingin menjelaskan adanya kewajiban Rasul Paulus untuk melayani pemberitaan Injil di Roma. Nah, Roma 1 ayat 16 yang menyatakan, sebab aku tidak malu terhadap Injil Kristus, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Dalam bahasa aslinya Paulus berkata demikian, sebab aku tidak malu terhadap Injil Kristus. Dari segi pandangan manusia, Injil memang tidak membanggakan, karena Yesus Kristus dibunuh dengan mati di atas kayu salib. Satu hukuman penghinaan, satu hukuman yang sangat tragik, merupakan pelanggaran kesalahan tertinggi yang patut diterima bagi Kristus. Karena itu dia mati di atas kayu salib pada masa itu. Nah, umat Allah yang diberkati Tuhan, tetapi Paulus berkata, aku tidak malu karena memberitakan Injil. Kita memberitakan Injil, memberitakan kasih Allah. Satu berita yang mudah dicemooh, karena Tuhan menjadi manusia, mati lagi di atas kayu salib. Tapi kita perlu ketahui bahwa Yesus mati di atas kayu salib karena cinta, karena ingin menebus dosa manusia. Nah, kita harus tetap tidak malu untuk memberitakan tentang salib yang menyelamatkan, atau Yesus Kristus yang mati untuk menebus dosa. Umat Allah yang diberkati Tuhan, Injil adalah kabar baik. Injil adalah keselamatan. Injil yang adalah kabar baik itu jelas sekali dinyatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Menarik sekali bahwa good news ataupun kabar baik ataupun Injil yang dimaksudkan itu tekanannya ada pada Jesus Christ itu sendiri, yakni Yesus yang mati untuk menebus dosa, bangkit pada hari yang ketiga sebagai tanda kemenangan atas maut, memberikan garansi untuk hidup yang kekal. Itu sebenarnya yang dimaksudkan dengan kabar baik atau Injil itu sendiri. Injil adalah keselamatan. Nah, setidaknya ada 4 kebenaran yang Anda perlu ketahui sebagai umat Allah yang diberkati terkait dengan keselamatan. Pertama, keselamatan adalah iman plus nothing. Saya ulangi, salvation adalah iman plus nothing.
Galatia 1 ayat 8 berkata, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ayat 9. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kami terima, terkutuklah dia. Paulus begitu kuat menyatakan di dalam Galatia 1 ayat 8 sampai dengan 9 ini tentang Injil yang lain. Bahkan Paulus memberikan penekanan, kalaupun ada malaikat dari surga atau dari antara kami sebagai pelayan yang memberitakan Injil yang berbeda, bahwa salvation itu iman plus something, maka terkutuklah dia. Umat Allah yang diberkati Tuhan, bahwa setiap orang percaya akan memperoleh hidup yang kekal hanya karena menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Setelah orang itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Roh Kudus akan bekerja, menjamah, menolong, memimpin, dan menuntun orang tersebut untuk membuktikan buah-buah daripada keberimanan atau kepastian hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi untuk memperoleh keselamatan, orang hanya beriman kepada Yesus Kristus. Artinya keselamatan itu datangnya hanya dari Allah. Namun ketika orang itu telah memperoleh kepastian hidup yang kekal, dia akan menyerahkan hidupnya, dikuasai, dikendalikan, dikontrol Roh Kudus, sehingga orang tersebut menjadi saksi Kristus atau hidup mengikuti kehendak Allah. Menarik sekali. Itu yang pertama terkait dengan keselamatan adalah iman plus nothing. Maka yang kedua, keselamatan adalah kasih karunia Allah. Efesus 2 ayat 8 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jelas sekali bahwa keselamatan atau hidup yang kekal itu merupakan anugerah, sesuatu yang tidak layak tetapi diberikan. Makanya disebut anugerah. Kita menerimanya secara gratis melalui iman kepada pengorbanan Yesus Kristus. Sekali lagi, keselamatan adalah kasih karunia, adalah anugerah yang diberikan oleh Kristus, bukan merupakan satu usaha atau pekerjaan baik kita. Nah, yang ketiga, kebenaran tentang keselamatan. Keselamatan bersifat absolut. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 10 menyatakan demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Menarik sekali. Istilah kamu akan diselamatkan ini dalam naskah Yunani menggunakan kata sotese, merupakan verb indikatif future pasif orang kedua tunggal dari akar kata soso, artinya to save. Sehingga secara gramatikal istilah sotese ini lebih tepat kalau diterjemahkan kamu pasti akan diselamatkan. Dalam pembelajaran bahasa Yunani, indikatif adalah merupakan satu peristiwa yang sungguh-sungguh pasti terjadi, tidak bisa tidak terjadi. Jadi yang dimaksudkan kamu akan diselamatkan ini satu kepastian yang tidak bisa tidak. Artinya keselamatan itu bersifat absolut di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kebenaran keempat terkait dengan keselamatan ini, keselamatan adalah mencakup seluruh waktu. Artinya keselamatan itu berbicara tentang sesuatu yang bersifat permanen. Yohanes 5 ayat 24 berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Umat Allah yang diberkati Tuhan, menarik. Keselamatan mencakup seluruh waktu. Nah, dijelaskan di sini dalam naskah Yunani menggunakan kata metabebeken, merupakan bentuk verb indikatif perfect aktif
orang ketiga tunggal. Nah, menarik sekali istilahnya, Metabebeken ini diterjemahkan ia pasti telah atau dulu pernah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Itu bicara tentang masa lalu. Kemudian istilah yang kedua adalah exe, merupakan verb indikatif present aktif orang ketiga tunggal, yang diartikan ia pasti sedang terus menerus mempunyai apa yang disebut dengan terus menerus ini, mempunyai hidup yang kekal, masa kini dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah istilah ouk erketai. Istilah ouk artinya tidak, istilah erketai itu merupakan verb indikatif present middle orang ketiga tunggal, yang kita artikan sebagai ia pasti sedang terus menerus tidak untuk, artinya tidak turut untuk kepentingan dirinya sendiri dihukum. Jadi menarik sekali, di masa lalu setiap orang yang percaya sudah pasti dulu pernah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Di masa kini dan seterusnya, orang percaya pasti sedang terus-menerus mempunyai hidup yang kekal. Di masa akan datang, pasti tidak turut dihukum. Menarik sekali. Jadi, ini ingin menjelaskan, menguatkan, meneguhkan kita bahwa yang disebut dengan salvation itu bukan hanya bicara tentang masa akan datang, tetapi masa lalu, masa sekarang, maupun juga masa yang akan datang. Seluruh waktu dicakupi, dikuasai, diatur, ditetapkan oleh Allah bagi setiap orang percaya, di dalamnya memperoleh keselamatan. Jadi keselamatan berbicara tentang masa lalu yang sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup, masa kini yang mempunyai hidup yang kekal, masa akan datang yang tidak akan dihukum. Umat Allah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini menarik sekali. Kita harus bersaksi tanpa malu untuk memberitakan keselamatan. Itu sebabnya kita harus setuju dengan pernyataan Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Malu tidak boleh ada. Gengsi tidak boleh ada. Takut tidak boleh ada. Kita harus berani memberitakan tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena itu adalah kesaksian yang harus kita sampaikan kepada setiap manusia. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali. Keharusan bersaksi tentang Yesus Kristus dimulai dengan bersaksi tentang Yesus Kristus karena hutang melayani. Kemudian yang kedua, bersaksi tentang Yesus Kristus yang menjamin keselamatan. Kemudian Paulus selanjutnya mengakhiri pada penjelasan yang ketiga, bersaksi tentang Yesus Kristus melalui hidup benar. Ayat ke-17 menyatakan demikian, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar dikaios, artinya benar adalah sifat yang dimiliki oleh orang yang beriman. Orang beriman adalah pisteuo, akan hidup oleh iman.
Paulus menekankan bahwa iman di dalam Kristus mutlak diperlukan untuk menjalani hidup yang benar. Artinya begini, orang tidak bisa menjalani hidup benar dalam standar Allah apabila orang itu tidak menerima Yesus secara pribadi di dalam hidupnya. Nah, setiap orang percaya bisa hidup benar karena Injil. Artinya Injil yang begitu hebat, Injil yang begitu luar biasa harus disaksikan. Mengapa? Karena setidak-tidaknya ada 5 alasan terkait dengan hidup yang benar. Yang pertama adalah hidup benar dimulai dengan menjadi manusia baru. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya, hidup benar itu tidak akan pernah terjadi. Bagaimanapun di dalam penilaian Allah, hidup benar itu tidak akan pernah dibenarkan oleh Allah bila tidak dalam standar Allah. Nah, karena hidup benar itu ada dalam standar Allah, maka manusia harus born again, harus mengalami yang namanya kelahiran baru, harus mengalami yang namanya menerima Yesus secara pribadi, sehingga ada penancapan benih ilahi di dalam diri orang tersebut. Yang kedua, hidup benar ditunjukkan dengan berperilaku baik, sebagaimana yang dinyatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai dengan ayat 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Orang benar digaranti bisa berperilaku baik. Kenapa? Karena ada jaminan dari firman Allah. Orang itu akan dibantu, ditolong oleh firman Allah dalam kekuatan Roh Kudus. Ketika orang itu mendengar firman Allah, ketika orang itu diajar kebenaran firman Allah, maka firman Allah itu bermanfaat bagi orang tersebut, yang menolong dia untuk diajar, menolong dia untuk mengerti kesalahannya, menolong dia untuk diperbaiki kelakuannya, mendidik orang itu di dalam kebenaran, sehingga dipastikan kekuatan firman Allah yang didengar, kekuatan firman Allah yang diajarkan kepada setiap orang percaya dalam kuasa Roh Kudus membuat orang itu berubah, sehingga orang itu bisa berperilaku baik. Menarik sekali. Hidup benar dimulai dengan menjadi manusia baru. Hidup benar ditunjukkan dengan perilaku yang baik. Hidup benar menjadikan setiap orang percaya mengalami atau melakukan perkara-perkara yang besar. Yohanes 14 ayat 12 berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali bahwa bersaksi tentang Yesus Kristus melalui hidup benar ini tidak sia-sia. Kenapa? Karena dengan hidup benar itu menjadi magnet, menjadi penyebab utama kita dilayakkan oleh Allah untuk mendapatkan blessing, untuk mendapatkan berkat-berkatnya, sehingga Alkitab berkata kehidupan yang benar itu menjadi potensi yang Tuhan kerjakan di dalam diri kita, sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang spektakuler, sesuatu yang baik, yang menolong kehidupan kita, yang memberkati kita, dan membuat orang lain juga bisa merasakan kebaikan yang Tuhan nyatakan di dalam
dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Umat Allah yang diberkati Tuhan, jelas sekali bahwa bersaksi tentang Yesus Kristus adalah keharusan. Jika kita melihat Roma 1 ayat 14 sampai dengan ayat 17, maka ada 3 argumentasi yang begitu kuat menurut Rasul Paulus yang atasnya kita harus setuju bersama-sama. Keharusan bersaksi tentang Yesus Kristus. Yang pertama, bersaksi tentang Yesus Kristus karena hutang melayani. Yang kedua, bersaksi tentang Yesus Kristus yang menjamin keselamatan. Yang ketiga, bersaksi tentang Yesus Kristus melalui hidup benar. Haleluya! Dimanapun Anda diberkati, dimanapun Anda dilawat, dipulihkan, dibaharui, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemuliaan hormat bagi Allah kita. Sampai jumpa di acara berikutnya dalam program Rem Ministry. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Amin.